Tidak harus ada pelebayan-pelebayan bahwa taktik yang digunakan oleh Sinteyong di laga ini efektif sehingga bisa mengalahkan Brunei dengan skor 7-0, atau misalnya Indonesia sudah belajar dari kesalahan saat melawan Kamboja sehingga bisa memperbaiki performa dan menang 7-0 atas Brunei. Tidak harus ada pelebayan-pelebayan seperti itu. Karena ketika tim yang lebih kuat menghadapi tim yang relatif kualitasnya di bawah atau kualitasnya cukup jauh, ya tim itu akan terlihat lebih bagus. Termasuk Indonesia juga gitu. Indonesia bisa bermain dominan, bisa mencetak banyak gol, bisa menguasai pertandingan, peluangnya banyak. Ya wajar karena lawannya Brunei gitu. Jadi ini wajar sekali gitu. Nah, makanya daripada ngebahas mengenai progres timnas, apakah permainan timnas sudah membaik atau tidak di laga keduanya ini, ya kita lebih baik ngebahas hal lain. Kenapa? Karena ya tadi ini tidak apple to apple, tidaklah adil untuk membandingkannya dengan saat lawan Kamboja di laga yang pertama. Nah, makanya lebih baik kita ngebahas hal lain yang lebih urgen, yaitu mengenai selisih gol. Jadi di turnamen ini, hal kedua setelah poin yang jadi pertimbangan adalah selisih gol. Nah, Indonesia bisa memiliki 7 gol di laga ini. Itu lebih unggul daripada Thailand yang hanya 5 gol dan juga Filipina yang hanya 4 gol. Karena Filipina hanya menang 5-1. Nah, ini jadi modal saat nanti misalnya poin dari Thailand dan Filipina sama dengan Indonesia, kita bisa jadi lebih unggul karena kita punya tabungan 2 selisih gol yang lebih banyak dibanding Thailand dan 3 selisih gol yang lebih banyak dari Filipina. Nah, itu sisi positif yang pertama dari laga ini. Sisi positif yang kedua dari laga ini, kita bisa memenangkan pertandingan ini dengan 7 gol dengan pemain cadangan. Karena dari 11 pemain utama yang dimainkan, Sinteyong hanya mempertahankan 3 pemain. Nah, 8 pemainnya ini 8 pemain baru. Nah, tapi kita tetap bisa memenangkan pertandingan dengan selisih 7 gol. Nah, ini berbeda dengan Thailand ataupun juga Filipina. Thailand saat menang 5-0 atas Brunei, mereka menurunkan semua pemain utama. Karena mereka mau tidak mau harus melakukan itu. Karena kan mereka menghadapi Brunei di laga perdana. Dan otomatis laga perdana, ya mereka harus memastikan poin dan harus menang. Makanya mereka memainkan semua pemain utama. Nah, Filipina pun setelah kalah dari Kamboja, mau tidak mau mereka harus menurunkan pemain utama, semua pemain utama di laga lawan Brunei. Karena mereka harus mengamankan poin setelah di laga yang perdana, di laga yang pertama mereka tidak mendapatkan poin. Nah, meskipun memang ada sedikit perubahan ya, 2-3 komposisi pemain diubah. Tapi kan pada dasarnya semua pemain utama yang dimainkan masih sama. Entah saat lawan Kamboja atau lawan Brunei. Tapi Filipina hanya menang dengan skor 5-1 dan hanya punya selisih 4 gol. Nah, jadi kita harus senang dari aspek ini bahwa kita bisa menang dengan pemain cadangan kita atau pemain lapis kedua kita. Dan hal positif yang kedua ini bukan hanya berlaku untuk pertandingan ini saja, tetapi juga untuk turnamen ini. Karena ini turnamen yang padat. Bayangkan tiap 3 hari harus bermain 1 kali dan pemain timnas harus berpindah dari satu negara ke negara yang lain. Ini turnamen yang sangat padat, yang sangat menguras tenaga gitu. Dan tentu dengan memiliki kualitas pemain utama dan cadangan yang tidak jauh berbeda, itu bisa jadi modal kita untuk bisa mengarungi turnamen ini. Apalagi kalau kita lihat di 2 laga yang dijalani timnas, itu banyak sekali pemain yang ke pinggir lapangan atau ditandu. Ya, jadi turnamen ini cukup keras sekali. Nah, dengan adanya kualitas yang tidak jauh berbeda di antara pemain timnas, tentu ini bisa jadi modal ya ketika nanti ada pemain yang cedera ataupun juga misalnya ya ada pemain yang kasusnya lain misalnya akumulasi kartu. Nah, dengan kualitas pemain yang tidak jauh berbeda ini, tentu ini akan menguntungkan timnas. Nah, jadi itu sisi positif yang kedua yang dimiliki oleh timnas di laga ini. Dan semoga saja hal ini bisa membuat timnas konsisten, ya entah dengan jadwalnya yang padat, dengan nanti misalnya ada pemain yang cedera atau misalnya akumulasi kartu, bisa tetap membuat timnas konsisten sampai laga final, amin. Ya, karena kita punya kualitas yang tidak jauh berbeda antara pemain utama dan juga pemain cadangan. Sehingga ketika ada yang absen, pemain cadangan bisa menggantikan pemain utama sebaik pemain utamanya.
Dan semoga saja itu bisa membuat Indonesia juara. Semoga saja, amin. Oke, itu saja pembahasan saya di video ini. Sampai jumpa lagi di video yang lain.